Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas B Agribisnis akan mempresentasikan materi mengenai tumbuhan CAM atau Crassulaceous Acid Metabolism. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Padli sebagai moderator dan adapun anggota kelompok saya beserta dengan poin-poin materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama definisi tumbuhan CAM yang akan disampaikan oleh Rizky Widianti, yang kedua karakteristik tumbuhan CAM oleh Lydia Lepong, yang ketiga fotosintesis tumbuhan CAM oleh Rahma, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan CAM meliputi faktor internal oleh Muhammad Ramadan dan faktor eksternal oleh Henry. Yang kelima, reaksi fotosintesis oleh Faisal Reski. Yang keenam, contoh tumbuhan CAM oleh Gapur. Yang ketujuh, identitas CAM oleh Muhammad Fahril. Yang kedelapan, ciri-ciri tumbuhan CAM oleh Aldi Rajab. Dan yang kesembilan, ekologi tumbuhan CAM disampaikan oleh Sri Andini. Oke, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Rizky Widianti untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widianti dengan NIM A0121016. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan poin pertama, yaitu tentang definisi tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM adalah tumbuhan yang stomatanya membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari. Memiliki laju fotosintesis yang rendah bila dibandingkan dengan tanaman C3 dan C4. Kelompok tumbuhan ini umumnya adalah tumbuhan jenis sekulen yang tumbuh di daerah kering. Sekian dari saya persilakan presentator berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Lydia Lepong dengan NIM A0121024. Poin kedua itu tentang karakteristik tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM atau Crassulaceous Acid Metabolism pada dasarnya adalah tumbuhan sekulen, yaitu tumbuhan yang berdaun atau berbatang tebal yang bertranspirasi rendah. Dalam kondisi kering, stomatanya pada malam hari akan terbuka untuk mengabsorpsi CO2 dan menutup pada siang hari untuk mengurangi transpirasi. Fiksasi CO2 tanaman CAM sama seperti tanaman C4, hanya saja terjadi pada malam hari dan energi yang dibutuhkan diperoleh dari glikolisis. Namun dalam kondisi cukup lemah, banyak spesies CAM mengubah fungsi stomata dan karbolisasi seperti tumbuhan C3. Tumbuhan CAM atau Crassulaceous Acid Metabolism juga mempunyai metode fisiologis untuk mereduksi kehilangan air dan menghindari kekeringan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Kepada Rahmawati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM A0121506. Baik, saya akan melanjutkan poin ketiga, yaitu mengenai fotosintesis tumbuhan CAM. Proses fotosintesis tanaman CAM pada dasarnya merupakan kombinasi antara fotosintesis tanaman dengan fotosintesis tanaman C4. Tanaman CAM merupakan golongan tanaman yang memiliki daun yang berdaging. Karakteristik fisiologis tanaman CAM adalah melakukan pembukaan stomata pada malam hari untuk menekan adanya transpirasi yang berlebihan pada siang hari. Pembukaan stomata pada malam berdampak pada waktu difusi CO2 yang hanya bisa dilakukan pada malam hari, yang juga berpengaruh terhadap fotosintesis yang dilakukan. Seperti pada fiksasi karbon tanaman C4, hasil pertama fotosintesis berupa molekul dengan 4 atom karbon, yaitu asam oksaloasetat. Tidak seperti tanaman C4 yang fiksasi karbonnya berlangsung di 2 tempat atau mesofil dan sel boneless heat. Fiksasi karbon CAM berlangsung di 2 waktu, yaitu waktu siang dan malam. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, langsung saja saya akan membacakan poin keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan cam, yaitu mengenai faktor internal. Faktor internal artinya bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh faktor-faktor genetis dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri, misalnya pada stomata, kloroplas, atau organ-organ lain yang berhubungan dengan proses fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handri, NIM A0121367. Pada poin keempat, bukan hanya faktor internal, tetapi juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan cam. Di antaranya yaitu intensitas cahaya. Laju fotosintesis akan maksimum ketika mendapatkan banyak energi cahaya. Yang kedua, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida, maka semakin banyak bahan yang dapat digunakan tumbuhan dalam melangsungkan fotosintesis. Yang ketiga, suhu. Umumnya, laju fotosintesis akan bertambah tinggi seiring dengan bertambahnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang keempat, tahap pertumbuhan. Laju fotosintesis lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah dibandingkan dengan tumbuhan yang dewasa. Dan yang kelima, pH. Tumbuhan akan berfotosintesis dengan baik pada pH 6 sampai pH 7. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Reski, NIM A01211320. Jadi materi kelima yaitu reaksi fotosintesis pada tumbuhan cam. Tumbuhan atau tanaman cam adalah tumbuhan yang saat melakukan fotosintesis menggunakan lintasan cam untuk laju fotosintesis. Pemberian nama tersebut berdasarkan pertama kali ditemukan lintasan reaksi tersebut pada famili. Jadi materi kelima yaitu materi tentang reaksi fotosintesis pada tumbuhan cam. Tumbuhan cam adalah tumbuhan yang saat melakukan fotosintesis menggunakan lintasan cam untuk laju fotorespirasi. Pemberian nama tersebut berdasarkan pertama kali ditemukan lintasan reaksi pada famili Clarsulaceae. Metabolisme tumbuhan cam yaitu pembentukan asam malat dilakukan pada malam hari, sedangkan penguraian terjadi pada siang hari. Perilaku tumbuhan ini adalah stomata membuka pada malam hari untuk menyerap CO2, sedangkan siang hari stomata menutup. Jadi itulah materi kelima yang saya bawakan. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafur, NIM A01211312, Prodi Agribisnis kelas B. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu contoh tumbuhan cam. Antara lain 1. Agave teculiana, 2. Nanas atau Bromeliaceae, 3. Succulent atau Cerasulaceae, 4. Janggut musa atau Tillandsia usneoides, 5. Lidah buaya atau Aloe vera, 6. Anggrek atau Orchidaceae, 7. Kastuba atau Euphorbiaceae, 8. Bawang atau Liliaceae, 9. Cocor bebek atau Prophyllum pinanthum, 10. Kaktus atau Castaceae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Masud, NIM A01213119. Langsung saja saya akan menjelaskan identifikasi cam. Tumbuhan cam mempunyai karakter mampu hidup pada suhu tinggi 35 sampai dengan 50 derajat biasanya. Biasanya lingkungan gurun.
Contoh tumbuhannya adalah kaktus dan nanas. Memiliki adaptasi fotosintesis yang berbeda dibandingkan tanaman lain yang berdaun tipis. Stomata yang menutup pada siang hari membuat tumbuhan mampu menekan penguapan sehingga menghemat air tetapi mencegah masuknya CO2. Saat stomata terbuka pada malam hari, CO2 di sitoplasma sel-sel mesofil akan diikat oleh PEP, fosfoenopiruvat. Dengan bantuan enzim PEP karboksilase CO2 difiksasi oleh PEP sehingga terbentuk asam oksaloasetat. Oksaloasetat ini kemudian diubah menjadi asam malat yang mempunyai 4 atom C persis seperti tumbuhan C4. Selanjutnya, malat yang berbentuk disimpan dalam vakuola sel mesofil hingga pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rajab dengan NIM A0121368. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan poin ke-8, yaitu tentang ciri-ciri tumbuhan cam. Ciri-ciri tumbuhan cam sendiri terdiri atas 8, yaitu yang pertama, hidup di daerah kering atau epifit. Yang kedua, daunnya berdaging atau sekulen. Yang ketiga, tidak mempunyai lapisan sel perisade yang berkembang sempurna. Yang keempat, sebagian besar hasil sel fotosintesis batang atau daun adalah bunga karang. Kemudian yang kelima, terdapat selubung kertas tapi tidak jelas. Yang keenam, sel-selnya mempunyai vakuola yang cukup besar daripada sitoplasma, lapisannya tipis. Yang ketujuh, stomata tumbuhan cam menutup pada siang hari sehingga pengikatan CO2. Yang ke-8, terakhir, terdapat sel-sel seludan berkas. Itulah ciri-ciri tumbuhan cam. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andini, NIM A0121015, Prodi Agribisnis kelas B. Oke, baik, langsung saja saya akan membacakan poin ke-9, yaitu ekologi tumbuhan cam. Adaptasi lainnya terjadi pada tumbuhan sukulen, kaktus, nanas, dan beberapa famili lain yang tumbuh pada tempat gerseng. Tumbuhan ini membuka stomata pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Berlawanan dengan perilaku pada tumbuhan lain, tumbuhan gurum menutup stomatanya pada siang hari untuk mengurangi penguapan air, tetapi akibatnya CO2 tidak dapat masuk. CO2 diambil pada malam hari saat stomata terbuka dan dimasukkan ke berbagai asam organik. Fiksasi karbon seperti ini disebut metabolisme asam krasulase atau CAM, karena ditemukan pertama kali pada tumbuhan-tumbuhan famili Crassulaceae. Baik, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.